Shalom, jumpa kembali bersama saya Dr. Tolo Marbun. Kali ini kita akan melanjutkan bagaimana kita membahas bagaimana kita menafsir Alkitab secara komprehensif, misalnya kalau ada topik tertentu. Nah, tadi kita sudah membahas Paskah, salah satu hari raya yang sangat penting bagi bangsa Israel. Kemudian hari raya yang kedua yang sangat penting bagi bangsa Israel yaitu adalah Pentakosta. Pentakosta artinya adalah hari ke-50. Nah, dihitungnya dari mana? Dihitungnya setelah Paskah. Jadi setelah Paskah, kemudian nanti ada hari raya 7 minggu, kemudian pas hari ke-50 itulah yang disebut Pentakosta. Jadi secara literal memang Pentakosta itu adalah hari ke-50. Lalu apa yang mereka rayakan di sini? Yang mereka rayakan adalah hari raya panen. Jadi ketika bangsa Israel sudah panen, apapun panen mereka, mereka rayakan itu dengan sukacita. Nah, perayaan ini tujuannya adalah sebagai ucapan syukur atas panen yang Tuhan berikan. Jadi Pentakosta dalam perjanjian lama itu adalah satu perayaan hari penuaian sebagai ungkapan rasa ucapan syukur kita, rasa ucapan bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi konsep Pentakosta ini yaitu hari raya penuaian. Kalau kita lihat di Salomo, Raja Salomo, dia juga melakukan hari raya Pentakosta ini dengan sangat meriah sekali, dan kita bisa melihat beberapa kali dilakukan ini. Karena memang ini adalah satu ketetapan Allah dan ini dilakukan secara terus-menerus bahkan sampai nanti kepada Kisah Para Rasul yang kedua. Jadi Pentakosta itu sekali lagi adalah hari raya panen sebagai ucapan syukur atas panen yang pertama, dan itu dihitung sejak selesainya Paskah. Nah, jadi saudara, kalau dalam perjanjian lama Pentakosta itu seperti itu. Nah, saya dulu sering kalau dalam perjanjian baru berpikir Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya, kadang-kadang saya interchange atau gantian artinya itu gitu. Padahal sebenarnya Pentakosta itu adalah dua peristiwa yang berbeda dengan pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi karena Pentakosta ini dirayakan setiap tahunnya dan biasanya ini seluruh bangsa Israel dari seluruh penjuru dunia yang bahkan sudah lahir di negara orang, mereka datang ke Israel untuk merayakan Pentakosta. Dan bangsa-bangsa asing juga biasanya datang untuk melihat acara perayaan ini. Dan ini perayaannya luar biasa besarnya. Nah, pada saat yang sama, yaitu nubuatan Nabi Yoel digenapi, yaitu ketika 120 murid-murid menanti di Yerusalem. Kemudian nanti mereka berkumpul lagi, mereka menunggu di situ, menunggu janji Tuhan digenapi, dan puji Tuhan nubuatan Yoel digenapi dan Roh Kudus dicurahkan. Jadi Roh Kudus dicurahkan itu pada saat yang bersamaan dengan hari raya Pentakosta. Jadi ini adalah dua event yang berbeda terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau bangsa Israel, bangsa Yahudi memahami Pentakosta itu adalah sebagai hari raya panen dan ucapan syukur. Kemudian kalau kita mengingat Pentakosta, kita selalu mengarah kepada pencurahan Roh Kudus. Sekalipun sebenarnya Pentakosta adalah hari raya ucapan syukur, kemudian pencurahan Roh Kudus adalah terjadi pada saat Pentakosta. Nah, jadi saudara-saudara, Pentakosta yang saya dulu pahami sering kalau Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus.
Nah, sebenarnya dua event yang berbeda. Jadi saudara, ini salah satu contoh bagaimana kita menerapkan comprehensive approach, mendekati secara komprehensif topik-topik tertentu, kemudian kita lihat di dalam perjanjian lama, kemudian kita lihat di dalam perjanjian baru. Nah, tentu seiring dengan perkembangan zaman, ya Pentakosta ini sering dianggap sama dengan pencurahan Roh Kudus. Bahkan itu menjadi sudah, walaupun pada faktanya sebenarnya Pentakosta itu adalah hari raya orang Yahudi, hari raya penuaian. Kemudian kalau kita memperingatinya sebenarnya lebih kepada hari raya pencurahan Roh Kudus kalau orang Kristen masa kini. Nah, nanti kita beberapa minggu lagi kita akan merayakan hari raya pencurahan Roh Kudus. Ya, saya sebut hari raya karena kita rayakan. Sebagian merayakan, sebagian tidak juga, kembali kepada konsep masing-masing. Karena ada yang beranggapan, ya ada pandangan bahwa Roh Kudus itu sudah sempurna dicurahkan, jadi tidak terulang lagi. Nah, ada juga yang beranggapan seperti ya bertahap. Itu sebabnya ada Pentakosta kedua. Kenapa? Karena kebangunan rohani pada tahun 1901 itu dianggap sebagai pencurahan Roh Kudus, dan itu dianggap sebagai Pentakosta kedua. Jadi ini yang saya bilang tadi. Bahkan ada Pentakosta ketiga. Ini tadi yang saya bilang tadi. Kembali kepada kadang-kadang kalau kita tidak melihat hubungannya dengan dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, itu kadang-kadang kita gantikan itu. Nah, lalu apakah sangat esensial sekali? Ya sebenarnya kembali kepada kita. Kalau menurut saya Pentakosta itu adalah hari raya penuaian, kemudian pencurahan Roh Kudus adalah pencurahan Roh Kudus. Ya, tapi kan orang berasumsi juga, oh karena pencurahan Roh Kudus juga terjadi penuaian jiwa, begitu. Itu kembali kepada iman masing-masing. Tapi kalau kita lihat secara murni, Pentakosta dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru masih memiliki arti yang sama sampai pada zaman Tuhan Yesus. Kemudian pada saat yang sama Roh Kudus dicurahkan dengan tanda-tanda yang begitu luar biasa, jadi pencurahan Roh Kudus. Jadi lebih tepatnya sebenarnya adalah pencurahan Roh Kudus. Ya, kalau misalnya ini sering kita misalnya bolak-balik, ya misalnya Pentakosta adalah sebagai pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus adalah sebagai hari Pentakosta, itu karena terjadi pada saat yang bersamaan, sehingga kita asumsikan seperti itu. Sama seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, hari kematian kita sebut Jumat Agung karena hari Jumat itu Yesus mati, kemudian Yesus bangkit kita rayakan sebagai Paskah. Padahal sebenarnya Yesus mati pada hari Paskah kedua, Yesus bangkit pada hari Paskah kelima. Jadi sebenarnya Yesus mati dan bangkit itu adalah dalam konteks Paskah, tapi kita itu lebih kepada memperingati tubuh Yesus yang dicabik-cabik dan darah Yesus yang dicurahkan, itu esensinya. Nah, jadi ini salah satu contoh bagaimana kita menerapkan comprehensive approach. Nah, sebenarnya masih ada satu metode lagi, nanti saya siapkan dulu, yaitu masih dalam metode narasi. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Nanti saya praktekkan dari kitab Yunus, ya, dari kitab Yunus. Jadi menarik sekali, tapi saya siapin dulu. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan selalu baca ayat per ayat, ya selalu langsung inti-intinya saja, karena ini kan menjelaskan dalam waktu yang singkat, jadi nanti terlalu lama. Oke, terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah menonton. Terima kasih juga buat masukannya, saya juga masih belajar. Terima kasih juga buat pertanyaan-pertanyaannya. Saya sangat senang bertanya, karena ketika Anda bertanya, ya saya juga belajar dari pertanyaan itu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.